Selamat malam teman-temanku. Apa kabar kalian? Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di acara Instagram Live Sabda Youth. Senang sekali bisa menyapa teman-teman semua malam hari ini. Dan oke, teman-teman di rumah gimana nih? Hari Valentine ya, menyambut hari Valentine ya. Sudah persiapan apa? Atau sudah punya agenda apa nih? Mau merayakan dengan siapa? Yang punya pacar kemungkinan sama pacarnya ya. Yang jomblo mau rayain dengan siapa? Dengan bestinya atau dengan orang tuanya? Boleh banget juga loh. Kalau kita merayakan Valentine dengan orang tua sebenarnya. Nah, tapi berbicara tentang Valentine, apakah kita orang Kristen boleh merayakannya? Menarik ya, kita diskusikan hari ini. Stay tune sampai akhir, dan tentunya kami nggak mau ngobrol sendirian. Kami ajak kalian untuk berdiskusi ya teman-teman di rumah. Kalian boleh banget untuk ikut nimbrung, ikut memberi komentar, memberi pendapat, bahkan memberi pertanyaan kalau teman-teman mungkin bingung atau punya pertanyaan yang menarik yang bisa kita diskusikan bareng-bareng, silahkan banget gitu. Nah, gimana tim teknis? Mas Reski sudah kelihatan live? Sudah. Oke, nice. Mantap. Jadi kelihatan berapa Mas Reski setelah di re-invite nih? 4 kelihatan semua. Masih normal. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Teman-teman di rumah juga pasti penasaran dengan Pak Tidi, gitu ya. Sapaan dari rekan-rekan lainnya. Dan Kak Priscila, Mbak Santi juga, teman-teman di rumah pengen kenalan dengan kalian. Silakan dari Mbak Santi dulu deh. Terus ke Mas Reski, terus ke Kak Priscila. Oke ya, shalom, selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman yang juga hadir malam hari ini. Perkenalkan saya Santi, saya terlibat di pelayanan Sabda, terus saya juga bergereja di GBIS Kepunton Solo. Ya, salam kenal semuanya. Mantap, salam kenal. Silakan Mas Reski. Oke, selamat malam semuanya. Salam kenal, nama saya Reski Pestidi. Silakan boleh dipanggil Reski atau Tidi. Saya sekarang berada di Kota Madiun dan melayani menjadi gembala di Gereja Baptis Indonesia Anugerah Madiun. Jadi kalau mau ke Madiun, ada di Madiun silakan mampir ya. Kami tunggu. Mantap. Oke, Kak Priscila silakan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, namaku Priscila, ya bisa dipanggil dengan nama Priscila atau Priscila. Saat ini saya melayani di Sulawesi Tenggara, di Kendari. Khususnya saya pelayanan di gereja juga, dan juga di sekolah. Ya, yang belum pernah ke Sulawesi, bolehlah sekali-sekali nanti main, tinggal kontak aja. Oke, salam kenal. Salam kenal semuanya. Oke, dariku teman-teman, salam kenal aku Ray. Tentunya sudah gak asing dengan mukaku ya. Hampir setiap Selasa aku hadir. Jadi salam kenal semuanya. Aku domisili Kediri, pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda, tapi juga di gereja gitu di Glory. Jadi yang di Solo silahkan mampir ke Mbak Santi, yang di Kediri mampir di tempatku, Madiun ke tempat Mas Reski, yang di Kendari silahkan mampir di Kak Priscila. Oke, sebelum kita mulai, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabda Youth, teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah baru pertama kali join dan belum tahu acara apa ini Sabda Youth. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng dari Yayasan Lembaga Sabda, memakai platform Instagram dengan live Instagram ya, membahas topik-topik kekinian atau topik-topik yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami di Sabda Youth, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Makanya kami ngebahas topik-topik yang mungkin jarang dibahas atau yang jarang diangkat gitu ya, supaya anak-anak muda jauh lebih siap. Oke, itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Kita akan segera mulai diskusi kita, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kak Priscila boleh berdoa? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh terus Tuhan berikan, kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan. Pada malam hari ini Tuhan juga boleh menjumpakan kembali kami dalam satu acara dalam Sabda ini. Kami mau berbincang-bincang bersama-sama, saling bertukar pikiran, kami mengembangkan sehingga Tuhan Yesus memberkati kami semua, dan juga teman-teman kami yang boleh mengikuti dalam live ini, mereka juga boleh sama-sama dengan kami, dan kami mau membahas satu topik,
Biarlah dari topik yang akan kami baca, kami boleh menemukan yang kami boleh sama-sama diskusikan juga, kami boleh sama-sama berkembang, bertumbuh dengan pengenalan akan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam acara ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpuji namamu Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. 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 Thank you. Ya, teman-teman di rumah semuanya, Valentine hari yang ditunggu-tunggu banyak orang, termasuk kita, anak-anak muda khususnya ya. Semua menanti, semua mau merayakan gitu kan. Nah, ini perayaan yang spesial karena biasanya menjadi ajang untuk menunjukkan rasa cintanya, rasa sayangnya seseorang dengan yang lainnya atau dengan pasangannya. Nah, tapi teman-teman, sebagian besar kita tentu sudah gak asing dengan hal ini, bahkan di Sabda Youth sebenarnya sudah pernah ngebahas tentang Valentine ini di episode 1. Siapa yang nonton Sabda Youth episode 1? Boleh angkat tangan. Nah, di situ di Sabda Youth episode 1 sempat membahas juga tentang Valentine, tapi nggak ada salahnya dan sangat baik jika kita mulai diskusi ini dengan melihat kembali sejarahnya gitu ya. Karena banyak versi juga ya, tentang sejarah Valentine ini. Oleh sebab itu kita mau diskusikan terlebih dahulu. Seberapa banyak yang kalian tahu tentang sejarah Valentine? Silakan bagikan. Ya. Oke Kak, nah ini sangat menarik sih di kalangan muda untuk saat ini Valentine. Nah pas di bulan ini kan bulan Februari, identiknya Valentine Day ya. Kalau kita mau tahu sih cerita dengan sejarahnya itu yang ada kita ketika saya juga mulai searching-searching, ya ternyata ini diangkat dari suatu kisah dari yang bernama itu Santo Valentinos. Nah, dia itu ternyata adalah seorang imam Kristen yang hidup pada abad ketiga Masehi di Roma. Pada saat itu Kaisar Romawi Claudius II melarang pernikahan prajuritnya karena dia percaya bahwa pernikahan itu akan membuat mereka menjadi kurang berani dalam pertempuran. Nah, menariknya, si Santo Valentinus ini tidak setuju dengan keputusan ini. Dia melaksanakan yang namanya pernikahan secara rahasia. Nah, dari sejarahnya ini, ternyata si Valentinus ini berjumpa dengan seorang perempuan pada saat dia di penjara. Dan ketika dia berdoa untuk perempuan ini, perempuannya sembuh ternyata. Nah, setelah itu, dia mengirimkan surat cinta. Kemudian surat cinta lah. Nah, ini yang mengabadikan jadinya si Valentinus ini menjadi seseorang yang bisa dibilang pencetus lah hari raya Valentine dan juga bisa dirayakan di seluruh dunia. Ini merupakan simbol cinta yang sebenarnya. Ya. Kalau itu mungkin dari kakak-kakak yang mau menambahkan, boleh. Ya, aku ya. Ya, sedikit menambahkan di apa yang di-sharingkan Kak Priscilla gitu ya. Jadi memang pada saat itu tuh ada kaisar Romawi gitu ya, namanya Claudius kedua gitu. Jadi memang dia sendiri Kak bikin peraturan gitu ya untuk tentaranya. Jadi tentara-tentara itu yang pria itu nggak boleh menikah gitu ya, karena yang namanya kaisar gitu ya. Jadi dia pengen tentara-tentara itu kuat gitu dan punya fokus gitu ya untuk berperang gitu. Makanya ketika Valentinus ini tuh dia secara diam-diam gitu ya menikahkan pasangan gitu ya dan ketahuan gitu oleh Kaisar Claudius ini. Makanya Valentinus ini dia sempat ditangkap gitu ya di penjara, lalu dia dieksekusi. Nah, meskipun kalau kita sekarang mikirnya oh hari Valentine gitu ya kayak seneng gitu ya, tetapi di satu sisi Valentine ini juga bisa ada sisi sedihnya gitu karena tepat pada 14 Februari itu ya Valentinus ini dieksekusi gitu ya pada saat itu. Oke. Saya menambahkan dari kisah yang lain ya. Jadi hari Valentine itu juga dikaitkan dengan Lupercalia. Itu festival kesuburan Romawi kuno. Jadi yang saya baca itu dilaksanakan di pertengahan bulan Februari dan didedikasikan untuk dewa pertanian Romawi. Nah, di sini acaranya memang agak porno ya, lalu akhirnya Paus Gelasius I melarang acara ini, sehingga akhirnya digantikan dengan perayaan Hari Santo Valentine yang juga dirayakan di tanggal 14 Februari. Ya, menarik dari berbagai versi itu ada bisa dibilang satu benang merah yang sama, yaitu tentang kasih ya prinsipnya, terlepas dari
kisahnya masing-masing dengan versinya masing-masing, tapi satu yang pasti sama-sama menekankan kasih yang ditekankan gitu, yang ditonjolkan melalui perayaan Valentine ini gitu kan. Nah itu menjadi bagian yang menarik, makanya bertahun-tahun ke depan itu terus merayakan ya seputar hari kasih sayang, makanya disebutnya Valentine. Itu sih. Ya, menambahkan ya aku ya. Jadi ini sih melanjutkan dari Ray tadi ya gitu. Kalau memang fokusnya itu tentang kasih gitu ya. Jadi kalau dilihat dari perjalanan tentang Hari Valentine ini, saya baca satu referensi itu gini. Jadi selama berabad-abad itu ya, Hari Valentine itu kan terus berkembang tuh. Jadi orang tuh mengungkapkan cinta, mengungkapkan kasih sayang mereka itu memang tidak hanya ke pasangan gitu, tetapi juga ke teman, ke keluarga gitu ya. Lalu pada abad ke-14, nah ini mulai berkembang nih. Orang-orang tuh mulai menulis surat gitu. Menulis surat, bahkan menulis puisi gitu ya untuk orang-orang yang dicintai. Nah, tradisi ini tuh akhirnya terus berlanjut teman-teman sampai hari ini gitu ya. Bahkan waktu saya sekolah dulu itu seringnya pakai ini kartu Valentine gitu. Karena kan banyak ya waktu itu kan belum digital sekali seperti sekarang, apa-apa pakai ini gitu ya, kartu digital. Waktu itu masih kartu kertas gitu ya. Itu juga ada gitu. Jadi tukar kartu Valentine, terus apalagi tuh coklat, terus bunga gitu. Jadi ya lihat perkembangannya pun sampai sekarang ya ini ya makin populer juga gitu. Bahkan sampai ada dinner gitu ya. Dinner romantis. Ya itu aja sih. Ya aku nambahkan sedikit sih terkait karena Mbak Santi singgung coklat gitu, karena aku sempat baca kenapa sih Valentine erat gitu dengan coklat, apa nggak bisa dengan hal lain gitu selain coklat. Nah, ini menariknya bahwa coklat tuh ternyata pada tahun 1840-an gitu, itu jauh sebelum itu bahkan gitu ya, jauh sebelum itu coklat tuh ibarat barang mahal gitu ya, di Eropa khususnya. Jadi bukan orang sembarangan yang bisa makan coklat, sehingga eksklusivitas itulah yang menjadi gambaran bahwa ini hari yang spesial yang harus kuberikan. Dan hal itu berjalannya waktu dimanfaatkan oleh produsen coklat gitu, yang terkenal ya Cadbury gitu ya. Pemilik Cadbury melihat peluang itu, kayaknya ini jadi peluang yang baik, sehingga menghadirkan coklat di hari spesial yaitu Valentine. Dan pada akhirnya sampai sekarang pun makanya coklat dengan Valentine itu dekat gitu. Padahal ya kalau melihat lagi sejarahnya ya itulah sejarahnya gitu. Hanya karena melihat peluang bisnis sebenarnya. Itu sih. Ya, mau menambahkan juga tentang tadi kartu ucapan ya. Ada satu sumber yang saya baca itu 1 miliar kartu dikirimkan di hari Valentine ya kepada pasangan, dan 85% ini yang mengirimkan adalah wanita. Wah, jadi luar biasa wanita-wanita mengungkapkan melalui kartu ucapan ke pasangannya. Soalnya laki-laki lebih banyak memberi ya daripada tulis-tulis dengan kata-kata puitis, mending barang gitu ya kayaknya. Maka laki tidak bercerita ya. Laki-laki tidak bercerita. Ya, Priscilla tadi langsung dengan tindakan kan. Laki-laki kan langsung dengan tindakan kan, benar kan Kak? Ya. Soalnya kan kalau coklat itu kan bisa identik dengan yang manis-manis. Itu kan simbol cinta. Apalagi yang baru-baru jatuh cinta kan udah pasti, wah manis lah semuanya. Nggak mungkin ada yang pahit. Jadi makanya unik juga kalau di kalangan muda kan. Udah pasti ya semakin ke sini anak-anak muda ya yang manis-manis, ya salah satunya coklat. Selain tadi Kak Ray juga ngomong, Kak bilang ya politik jualan juga, marketingnya. Ya salah satunya itu kan cinta atau kasih itu melambangkan sesuatu hal yang manis gitu sih. Menarik sih kalau untuk Valentine ini, apalagi udah hari Jumat ya kalau nggak salah, tanggal 14. Kayaknya teman-teman udah boleh menyiapkan coklatnya di rumah. Gimana tuh? Tapi aku lebih baik menarik ya. Sorry, aku nambah sedikit. Aku lebih suka merayakan lewat dari tanggal 14 karena biasanya dapat diskon coklat tuh. Karena kan stok melimpah, nggak laku, sisa-sisa tuh. Nah, itu baru murah coklat. Ini tips yang bagi. Siap berburu di Indomaret, boleh lah itu ya.
Iya. Oke, Oke. silakan Priscilla tadi. Nah, iya Kak. Aku bilang tadi kan berarti nih siap-siap lah untuk berburu di Indomaret. Mungkin yang sedang nonton juga sudah mulai melirik-lirik. Namun menarik sih juga. Kita ini kan orang Kristen tuh. Nah, kira-kira boleh nggak sih kita sebagai orang Kristen tuh merayakan Valentine? Karena setauku orang Kristen tuh ajarannya memang berdasarkan kasih. Jadi sepertinya ada kaitannya dengan Valentine ini gitu, kekristenan. Tapi memang masih ada yang namanya pro dan kontra dalam perayaan Valentine di kalangan umat Kristen. Gimana? Kira-kira boleh nggak sih kita orang Kristen merayakan hari Valentine ini? Nah, boleh nih dibantu jawab gimana sih? Boleh nggak nih kita orang Kristen nih? Oke, aku ya. Kalau ngomongin tentang Valentine, terus pro dan kontra gitu. Kalau saya sih lebih pro aja. Ya, karena gini, tadi kan memang ya kita sepakat gitu ya kalau Valentine itu tuh lebih condongnya ke kasih gitu ya. Dan kita sebagai orang Kristen, kita mengenal Kristus gitu ya, yang adalah kasih gitu. Jadi ketika Kristus itu memberikan kasih kepada kita gitu ya, itu berarti kita pun juga mengekspresikan kasih itu gitu. Dan kasih itu diekspresikan ke sesama kita, ke keluarga kita gitu ya, ke orang-orang yang kita kasihi gitu. Jadi lebih ke ini sih, ke motivasi gitu ya, atau tujuan kita di dalam mengasihi gitu, atau memberikan kasih kita kepada sesama. Ya, Mas Rizky duluan, silakan. Oke, terima kasih. Ya, kasih itu perlu dirayakan ya, hal-hal yang baik perlu dirayakan. Toh juga di gereja seringkali dirayakan Hari Kartini juga ya untuk para kaum wanita. Jadi kenapa tidak kita rayakan, ada waktu spesial untuk kita boleh merayakan kasih ya. Karena kalau saya boleh mengutip dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 itu kan kasih itu yang paling besar dari hal-hal esensial lainnya. Jadi ada 3, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih ya. Maka kita rayakan suatu hal yang agung dan mulia itu, yaitu kasih gitu ya. Ya, menarik sih ketika Mas Reski membandingkan dengan hari-hari lainnya gitu yang mungkin juga dirayakan oleh orang-orang Kristen. Jadi akhirnya bertanya-tanya, kenapa nggak boleh gitu kan kalau berbicara tentang Valentine gitu kan. Nah itu yang harusnya kita dalam tanda petik debatable lah gitu kan, bisa kita perdebatkan kalau cuman sebatas boleh dan tidak boleh. Tapi ini juga ada satu pendapat yang menarik dari Bu Evi Broto ya. Bukan merayakan sih, tapi memanfaatkan kesempatan untuk memberikan makna sejati akan arti kasih itu. Sepakat sekali itu. Nah itu orang Kristen tuh harus pandai-pandai juga sih melihat peluang gitu ya. Peluang dalam artian melihat apa nih momennya gitu. Bisa nggak dimanfaatkan ya, seperti kalau balik ke sejarah tadi tentang si bos Cadbury ya. Melihat peluang kayaknya ini bagus untuk memproduksi coklat lebih sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, orang Kristen harusnya gitu juga. Ada hari Valentine, hari kasih sayang, ya ini peluang yang baik bisa kita manfaatkan untuk menunjukkan kasih seperti yang Mbak Santi tadi bilang gitu. Tujuannya apa gitu. Itu sih. Dan saya sepakat juga orang Kristen harusnya sih boleh gitu. Karena ini menjadi reminder juga gitu. Seberapa besar sih aku mengasihi kamu gitu, mengasihi orang lain gitu kan. Kalau ada hari spesial tuh bisa jadi hari yang bukan hanya mengungkapkan kasih sayang, tapi juga merefleksi, mengevaluasi apakah kasihnya ini sudah tulus atau enggak dan lain-lain. Itu sih. Ya, aku nambahin ya dari tempatnya Ray gitu. Ya, kalau ingat di Roma 12 itu ya ayat 9 gitu, katakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura gitu ya. Jadi ya ini sih di momen Valentine gitu ya. Kita nggak merayakan gitu ya, tapi benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa berbagi gitu ya, membagikan kasih Kristus gitu. Jadi apa yang sudah kita terima itu dibagikan gitu. Memang kalau mikir aku juga nggak mengasihi kamu pura-pura loh gitu ya. Maksudnya aku beneran sungguh-sungguh mengasihi gitu. Tapi ya lagi-lagi diingatkan gitu ya di firman Tuhan, kasih itu jangan pura-pura, dan kasih itu pasti juga ada aksinya gitu. Jadi spontan gitu ya ketika kita mengasihi orang lain. Betul. Nah ini ada komentar dari tambahin. F. Ya.
sorry, Bu Evi memberikan komentar tuh, hari Valentine-nya malah 18 April, bukan 14 Februari. Alasannya kenapa nih, Bu? Boleh di-spill. Oke, silakan Priscilla. Ya, aku mau coba nambahin sih Kak. Benar sih, karena kita juga harus tahu sih tujuan kita orang Kristen merayakan Valentine itu apa. Kita harus melihat dari segi apanya. Kita ya karena tahu kita dasarnya kasih. Apa ya harus sih tanggal 14 saja atau ada tertentu untuk berbuat kasih. Sebenarnya kan ya itulah dibilang pro kontra. Kenapa harus tanggal 14 baru kita boleh merayain mengingat kasih. Tapi sebenarnya kan kita sebagai orang Kristen itu kan diingatkan tadi dan juga uh, disampaikan oleh Kak Santi, kasih itu jangan pura-pura. Jadi kita nggak mungkin lah berpura-pura tanggal 14, oh wow hari Valentine, jadi heboh, jadi kasih. Aku harus mengungkapkan kasih, apalagi ya kita sebagai anak-anak muda harus bagi coklat pas hari itu aja. Jadi sebenarnya sesuatu hal yang unik untuk kita bisa terapkan di setiap harinya. Mengasihi juga ya bukan penting untuk sesama kita gitu. Ya, betul sih. Harusnya memang kasih itu setiap hari. Tapi balik lagi, berbicara tentang Valentine, sangat baik jika satu hari itu kita dedikasikan. Terlepas dari 14 atau bukan ya, gitu ya. Tanggal 14 Februari atau bukan, tapi satu hari untuk hari kasih sayang tuh sangat baik menurutku. Dan aku sepakat akan hal itu. Boleh-boleh aja balik lagi. Boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, asalkan tadi yang teman-teman sudah sampaikan, ya kan, bisa untuk menunjukkan kasih Allah dan segala macam. Nah itu motivasinya harus kita. Ya, sedikit ya aku ya. Bisa juga ketika momen Valentine tuh kita mungkin akan mudah gitu ya untuk mengasihi pasangan kita gitu atau keluarga kita. Apalagi yang tiap hari ketemu gitu, pasti akan mudah gitu ya. Mungkin kita bisa bikin Kak tantangan gitu ya ke diri kita gitu ya. Siapa sih orang yang mungkin sudah sangat jarang gitu untuk kita perhatikan atau yang sangat lama sekali kita nggak ketemu atau kita sebenarnya pengen ketemu tapi belum bisa ya mungkin itu bisa menjadi kesempatan juga untuk kita itu membagikan kasih yang tulus gitu kepada mereka gitu karena bisa jadi ini akan jadi satu momen yang berharga juga bagi orang tersebut. Jadi kepikiran nih teman-teman, satu pertanyaan mungkin untuk kita masing-masing jawab dan juga teman-teman di rumah ya. Selain sama pacar, pernah nggak kalian merayakan Valentine nih? Silakan teman-teman di rumah bagi pengalamannya sama siapa aja pernah merayakan Valentine selain sama pacar ya. Apakah teman-teman pernah merayakan Valentine selain sama pacar? Silakan, siapa mau sharing nih? Kalau aku sih jujur nggak pernah ya. Aku nggak pernah. Atau belum pernah. Kayaknya mau aku coba di tahun ini. Kayaknya menarik untuk merayakan Valentine dengan orang selain pacar. Dari teman-teman, ada? Aku sih, jadi ya dengan teman-teman segereja ataupun dengan sahabat gitu ya, atau bahkan kita pergi ke panti asuhan ataupun panti jompo untuk kita boleh memperhatikan mereka, gitu ya. Mantap. Ya, aku ya. Oke. Silakan. Ya, aku pernah merayakan Valentine dengan anak-anak kecil. Ya, jadi dengan teman-teman di daycare gitu ya. Jadi di sana itu ya berbagi gitu. Coklatnya bukan kayak kita coklat orang dewasa yang besar-besar gitu ya, enggak. Tapi lebih ke coklat yang kecil-kecil yang bentuknya lucu-lucu gitu. Terus di sana Mbak. Iya, jadi lebih kayak ya pokoknya coklatnya unik-unik gitu. Tapi di sana kita sharing gitu ya. Maksudnya bersyukur apa atau apa yang paling kamu sukai gitu. Terus kamu teringat apa gitu. Jadi kayaknya random gitu ya. Tetapi apa yang di-sharingkan itu sesuatu yang memang benar-benar disyukuri, sesuatu yang dikasihi. Itu sih. Ya ini ada satu komentar yang menggelitik dari rekan kita Keisha Karen Natalia, merayakan Valentine sendiri.
sangat-sangat self love ya. Iya, mengasihi diri sendiri nih. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti ada yang bisa diajak untuk berpartner dalam merayakan Valentine, atau teman-teman di sini mau DM Kesia untuk ngajak Valentine bareng juga boleh. Dan ada komentar juga dari rekan kita Densi Detan, bersama teman sekelas waktu SMA dulu. Nah ini menarik ya, dengan orang lain yang bukan pacar, dan itu seru gitu. Dan bahkan kayak Isi juga merayakan Valentine bareng keluarga karena pas sama ulang tahun. Wah, ini double nih. Harusnya bukan hanya coklat yang didapat nih, tapi juga hal-hal lain. Oke, menarik. Teman-teman, kalau berbicara tentang kasih ya, kita juga pasti menyangkut tentang love language gitu ya. Jadi ada 5 bahasa kasih, ada yang suka ngasih barang atau benda ya, seperti tadi kita sudah bicara tentang kado, tentang coklat, bunga, tentang tulisan-tulisan gitu ya. Nah, hari ini kita juga judulnya adalah I Love You. Itu salah satu masuk dalam word of affirmation. Ya, menurut teman-teman yang sudah dewasa secara rohani, apakah ada makna yang berbeda ketika kita menyatakan itu kepada seseorang? Gimana menurut teman-teman sekalian? Oke, ya, ketika khususnya kita orang Indonesia ya, ketika kita mendengar kata I love you, kayaknya cenderung baper gitu ya. Kita selalu mengindikasikan kalimat I love you itu menjadi kalimat yang romantis, yang menunjukkan atau yang tertuju hanya untuk pacar gitu, dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya. Dan itu sebetulnya nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar, karena itu hanya satu bagian kecil. Nah, sejatinya kata I love you itu bagiku secara pribadi memiliki makna yang jauh lebih dalam, hanya sebatas dari aku mencintaimu gitu ya. Tapi I love you itu menunjukkan sebuah kasih sayang yang dalam, yang harusnya kita sebagai orang-orang Kristen khususnya itu dasarnya adalah kasih Allah gitu. Firman Tuhan juga jelas ya, menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi sesama, maka ia bukan dari Allah gitu. Jadi ketika kita mengasihi sesama kita, ya salah satunya kita bisa tunjukkan dengan kata-kata I love you itu untuk sesama kita, walaupun sering disalahpahami. Dan malam hari ini ya aku berharap kita semua gitu ya bisa memaknai kata I love you itu bukan hanya sebatas kata-kata romantis, tapi lebih daripada itu. Gitu sih. Ya, aku ya. Menurut aku sih I love you itu sangat dalam gitu, bukan hanya love-nya gitu ya, tetapi kita lihat tuh kata love itu kan bisa mengasihi, bisa mencintai gitu ya. Kata mengasihi, kata mencintai itu kan kata kerja gitu ya. Jadi I love you itu tidak sebatas ucapan saja gitu, tetapi di belakang itu tuh harus ada tindakan gitu. Ya, lagi-lagi ketika kita ngomongin mengasihi atau mencintai, itu pasti ada pengorbanan. Terus juga tindakannya itu tidak hanya ini ya, tidak hanya duduk di dekatnya aja terus bilang I love you, enggak gitu ya, tetapi itu bisa kaya sekali menurut aku. Jadi I love you itu bisa kita itu ketika melayani, itu ada unsur I love you gitu ya. Melayani nggak bisa kalau nggak tanpa kasih, nggak bisa. Terus juga aksi yang lain tuh bisa dengan memaafkan bahkan ya. Di momen Valentine bisa juga loh kita itu malah memaafkan gitu ya. Jadi kita nggak akan mungkin bisa memaafkan kalau kita nggak punya kasih gitu, nggak akan bisa juga. Terus memberi ya, kita kalau mau memberi coklat pasti karena kita ini kan, kita mau ngasih orangnya kan. Masa kita mau ngasih coklat kan itu kan. Jadi aku pikir I love you ini cukup dalam gitu, bukan hanya perkataan tapi ada tindakan, dan tindakannya itu sangat kaya sekali, dan dasarnya itu pasti kasih. Kalau nggak karena kasih, nggak karena mengasihi, pasti nggak akan bisa. Betul. Kasih. Kak Aku punya satu ayat. Mau baca dari 1 Korintus. Kedengaran nggak? Iya. Oke. Lagi. Aku dapat dari 1 Korintus 13 ayat 4-8. Ya, pasti kita udah tahu lah. Yang kalimat yang mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Ini menggambarkan bahwa kasih itu sesuatu hal yang kasih sayang yang abadi.
ini yang juga dimaksudkan dengan cinta yang dimaksudkan oleh murid Kristus, di mana kasih sayang abadi tidak berubah. Ya, kita tahu bahwa kita, ya bagaimana tadi katakan, sih berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan, sabar, yang saling memaafkan, benar sih sampaikan juga Kak Santi. Jadi ya makna kasih, karena Valentine, di momen Valentine itu memiliki arti I love you, itu bisa masuk dalam kasih sayang yang abadi. Kita harus terapkan sebagai murid Kristus. Mas Reski dulu. Oke, ya menarik ya kata I love you ini. Jadi memang menurut saya memang akhirnya tidak menjadi murahan atau remeh gitu ya kata ini ya, karena harus disampaikan dengan bertanggung jawab dan dengan sepenuh hati ya. Karena bagi saya ketika mengucapkan itu ada doa di balik kata itu ya. Jadi ada doa untuk seseorang itu lebih baik lagi, menjaga kesetiaan, menjaga cinta, dan hal-hal baik lainnya. Jadi menurutku kita harus mengatakannya dengan bertanggung jawab gitu ya, dengan sepenuh hati. Betul. Ya, aku menarik dari statement Mbak Santi tadi yang menyampaikan bahwa kasih itu sebetulnya luas, ada pengorbanan, pemberian, pengampunan juga termasuk. Jadi kalau melihat kata I love you itu sendiri, sebetulnya ya itu, aku sangat sepakat. Bisa kita tarik lebih luas lagi, bukan hanya sebatas aku mengasihimu, mencintaimu, tapi aku akan membuktikan, aku akan memberikan segalanya gitu. Aku akan juga memaafkanmu, aku akan memelukmu. Wah, itu dalam sekali sih. Dan menarik sekali ketika itu terucapkan dan itu punya tujuan dan maksud yang benar. Ini ada beberapa komentar dari rekan-rekan kita dan cukup banyak gitu ya. Nanti teman-teman boleh bantu bacakan juga gitu. Dari Kak Densi, aku selalu ucapkan kata tersebut buat suami dan anak-anakku. Mantap. Berlimpah kasih nih rumah tangganya berarti Kak Densi ya. Dari Kak Rebecca Jennifer, cinta sama orang lain. Betul, cinta sama orang lain pastinya. Gitu. Oke, menarik. Dari teman-teman lain, silakan. Ya, ini ya, menambahkan ada tanggapan juga dari Kak Esi Welviana. I love you kalau kita sebagai murid Kristus memiliki makna yang sangat dalam karena Kristus menunjukkan kasih-Nya dengan tindakan. Dunia memberikan kasih, namun kasih yang sejati namun bukan kasih yang sejati, karena kasih sejati hanya kita dapat dari Kristus yang berkorban bagi kita. Ya, sepakat sekali sih dengan ini gitu ya. Jadi aku sendiri sedikit menambahkan ya tentang I love you ini. Jadi sebagai murid Kristus, kasih Kristus itu kan kasih agape gitu ya. Jadi ketika kita bisa memaknai I love you ini dalam kasih agape, itu berarti ketika kita itu mengasihi orang lain, melayani orang lain, memaafkan, memberi, itu berarti kita itu melakukannya itu harusnya tanpa syarat gitu ya. Dan kita tulus karena Yesus Kristus sendiri sudah memberikan kasih-Nya itu kepada kita juga dengan penuh pengorbanan Dia gitu. Jadi ya ketika kita ingat I love you ya sedapat mungkin kita ingat kasih agape. Silakan duluan Mas. Kita lupa bahwa mengatakan kebenaran, menegur seseorang itu juga bentuk kasih ya. Jadi kalau ada sesuatu yang salah dari pasangan ataupun ada sesuatu yang salah dari seseorang kita cintai, kita nggak perlu takut untuk menegur karena itu menjadi bagian kita, bentuk wujud kita mengasihi dia. Karena kasih itu menerima dan juga mengubahkan seseorang menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Ya dari beberapa diskusi kita kayaknya maknanya yang begitu dalam, rasa-rasanya susah untuk dilakukan ya, semakin sulit karena harus tulus, harus ini itu dan segala macamnya. Apalagi sebagai manusia gitu ya, sering sekali kita atau mungkin saya sendirilah gitu ya, saya sendiri sering sekali mengucapkan I love you ini dengan menanti atau itu karena orang lain telah memberi something kepada aku. Aku merasakan kasih sayang dari dia, aku merasakan kebaikan-kebaikan dia sehingga aku juga mengasihi dia. Dan sering sekali kan manusia seperti itu ya, kasihnya tuh hanya by respon gitu, bukan karena digerakkan, tapi karena melihat respon orang lain itu jadi akhirnya mengasihi. Gimana menurut teman-teman? Ya, aku ini ya nanggepin ya. Memang
ketika bahkan kita ini ya apa kayak kayak menanti gitu ya. Kalau orang lain berbuat seperti ini, ya oke nanti aku akan kasih respon gitu. Tapi bisa juga ada tuh ketika mau ngomong I love you gitu tuh kita itu justru mengharapkan gitu ya. Jadi I love you kita itu malah kadang sesuatu Oke, untuk menuntut orang lain, memberikan sering sesuatu gitu. terjadi. Dan ini Ya, jadi satu betul. Benar ya sih, Kak kalau kasih itu Rizkyla. kita nggak boleh. Ya, kalau kasih itu benar. Kita itu nggak boleh egois. Kita maunya ya, aku harus dikasih, ya aku harus dikasih, tapi kita nggak mampu berbagi kasih. Itu sih yang salah sebenarnya. Karena kan Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan kita, kasihilah sesamamu manusia. Jadi siapapun kita harus kasihi. Jangan kita hanya menuntut karena emosi sesaat, karena egoisme lah kalau dibilang. Aku yang harus dikasih, aku nggak peduli sama yang lain, jadi aku nggak perlu ngasihin orang lain, yang penting orang lain ngasihin aku. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang kasih, kita mengasihi diri kita, tapi kita juga harus mengasihi sebagaimana Tuhan juga mengajarkan kita kan, hukum kasih ya, kembali lagi kita hukum kasih gitu. Ya Kak Rizky Saya kayaknya menambahkan, Dan iya, level kita sudah berbeda ya. Kita harus mengasihi bukan hanya kepada mereka yang mengasihi kita, tapi juga mengasihi kepada mereka yang membenci dan bahkan menjahati kita. Itu level kita sudah di situ. Luar Harusnya biasa ya, Tuhan Mas. mengucapkan. Iya, idealnya seperti itu ya. terus ya, ya aku ya nambahin ya, ya setuju sih dengan Kak Reski ya, level kita tuh harusnya beda gitu ya, karena kan memang kita murid Kristus gitu ya. Tadi barusan apa arti I love you bagi kita gitu ya sebagai murid Kristus ya. Ya saya harap teman-teman di sini semua ini ya mulai menangkap gitu ya ketika kita ngomong I love you ini benar-benar dalam nih. Ya jadi apa namanya kita yang sudah diberi kasih Kristus ya harusnya kita melakukan itu dengan kasih yang bersumber dari Kristus. Ya kalau ngomongin tentang Valentine ini kan tadi ya 14 Februari itu jatuhnya hari Jumat gitu ya. Dan biasanya tuh kalau kita hari Sabtu itu ada ibadah kebaktian pemuda gitu ya. Nah, aku tuh jadi kepikiran gini, gimana sih biar kita itu bisa merayakan Valentine itu dengan berkesan gitu ya, dengan adanya I love you ini untuk sesama gitu. Ya mungkin dari teman-teman nih, selain kata I love you, nah ada nggak ide menarik gitu ya untuk kita itu bisa merayakan Valentine di kebaktian pemuda itu supaya ini tuh bisa dapet gitu kesannya. Ya mungkin dari teman-teman bisa kasih ide nih. Ya, Kak Aku dulu Reski. ya. Eh, yang paling membekas sampai sekarang yang pernah kami lakukan adalah ketika hari Valentine kami mengumpulkan nasi bungkus untuk kami bagikan ke tukang becak, pengemis, dan anak-anak yang ada di jalanan. Jadi itu menurut saya itu sangat membekas karena setelah itu kami mendengar doa-doa mereka tertuju kepada kami ya gitu. Jadi rasanya kami juga diberkati oleh senyum mereka, oleh doa-doanya mereka. Jadi itu sangat membekas yang pernah kami lakukan untuk merayakan hari Valentine. Nice. Ya, kalau dariku mungkin atau apa ya namanya? Ide untuk merayakan Valentine ini ide yang klasik sih, tukar kado. Cuman bisa lebih spesifik gitu isinya seputar kasih atau nuansa-nuansa pink gitu ya. Cari snack yang berwarna pink atau segala macamnya. Jadi permainan seperti itu sih yang bisa dilakukan ya, tukar kado tapi dengan nuansa-nuansa yang lebih spesifik selain coklat karena sudah mainstream ya. Mungkin gayung love pink gitu kan. Ya itu sih. Nanti mungkin teman-teman tambahkan, teman-teman di rumah juga boleh banget nambahkan ide-ide yang pernah kalian lakukan atau yang mungkin akan kalian lakukan, boleh banget. Biar semua kita punya ide banyak nih untuk persiapan hari Jumat maupun Sabtu nanti. Silakan Priscilla. ya benar tuh Pak. Kayaknya apalagi untuk kalangan pemuda itu harus ngerayain gimana sih supaya menarik gitu kan. Kalau aku sih pernah buat satu ajang ibadah, di mana ibadah ia refleksi, tapi di dalamnya kita membuat satu hal momen games, di mana games itu mengarahkan kepada isi refleksi itu. Ya gamesnya mungkin teman-teman yang nonton juga, kakak-kakak di sini udah tahu.
apakah engkau mengasihi aku? Nah, dari situ kan kita belajar, apakah kamu mengasihi aku? Kalau tidak, ya kenapa? Kalau iya, bagaimana? Jadi kita buat sesuatu hal yang bisa membangun suasana anak muda juga. Nah, ini menarik. Jadi bukan kita tukar kado, tapi karena kan apalagi tempat kami itu di Kendari itu kan terbatas tuh Kak. Mall aja ya, mohon maaf belum ada. Syukur-syukur ada Indomaret satu lah. Jadi kalau untuk hadiah tuh kayaknya wow. Jadi gimana tuh cari hadiah? Masa iya harus ke kota dulu kan? 5 jam loh ke kota gitu kan. Jadi ya pasti harus kreatif lah kita gimana mengajak anak muda untuk mengingat momen tapi masuk gitu di poinnya gitu sih. Betul. Ya, aku nambahin ya. Ide menarik lainnya mungkin kita bisa mengisi momen Valentine ini dengan melakukan hal-hal yang nggak biasa gitu ya. Kalau ngerayain Valentine di keluarga atau di satu tempat gitu dengan teman-teman, oke lah gitu udah biasa gitu ya. Bisa jadi kita merayakan Valentine ini tuh dengan mengunjungi orang-orang sakit gitu ya. Kita mendoakan mereka gitu dan nggak ada salahnya juga kalau mau berbagi coklat gitu dengan tenaga medis sih. Kalau dengan orang sakit belum tentu boleh makan coklat. Ya, Iya. tapi intinya kita bisa merayakan dengan orang-orang yang jarang gitu ya untuk kita bagi kasih gitu dengan mereka gitu. Bisa juga kita berdoa bersama bahkan ya, atau kita kalau biasanya sih kalau Natal tuh ada Christmas Carol gitu ya, kita bisa mendatangi ke orang-orang yang memang bisa jadi lansia atau keluarga yang kurang diperhatikan gitu. Dan kalau di Valentine kurang tahu istilahnya apa, tapi itu mungkin untuk bisa dilakukan juga. Mas Reski, silakan. Oke, saya teringat juga ini salah satu yang pernah dilakukan adalah seminar tentang dating ya. Ini sama kayak komentar Kak Esi Yoviana. Aku dan teman-teman pemuda membuat talk show tentang Valentine ya. Itu juga pernah kami lakukan seminar tentang dating, termasuk bedah buku tentang tujuan pernikahan, mengapa kita harus menikah dan dengan siapa, itu juga perlu dibahas nanti ya teman-teman. Silahkan lakukan itu di bagian pemuda gitu ya. Iya, senada sih dengan hal itu. Aku jadi teringat di kampusku dulu. Kalau Valentine ada seminar I Love You namanya, sampai berpart-part gitu. Karena setiap tahun ada seminar I Love You part 1, part 2. Itu menghadirkan semacam talk show atau seminar gitu ya. Belajar dari pasangan-pasangan yang sudah senior. Gimana mereka mempertahankan kasih mereka, gimana awal mula mereka berjumpa dan segala macamnya. Intinya belajar seputar tentang kasih. Dan ini harus ditekankan sih di perayaan Valentine di anak-anak muda, yaitu gimana caranya merayakan hal sesuatu yang kreatif tapi tetap alkitabiah gitu. Jangan sampai cuman euforia aja gitu, karena ya banyak kalau cuman sebatas ide gitu yang asal-asalan dalam tanda petik ya pasti banyak, tapi yang alkitabiah ini yang perlu kita perhatikan. Dan prinsipnya adalah bagiku ya tetap bagaimana kasih Tuhan itu orang lain rasakan gitu melalui apa yang kita lakukan, terlepas dari caranya bagaimana. Yang penting motivasi kita tulus dan kita menunjukkan siapa Yesus gitu ya melalui kasih. Itu jauh lebih bermakna sih. Ya, menambahin dikit ya, Re. Kalau untuk pemuda ya bisa juga ini yang simple gitu ya, kita berbagi ayat firman Tuhan gitu tentang kasih. Jadi itu yang akan kita ingat gitu. Jadi kita berbaginya nggak coklat sih, tapi lebih ke firman Tuhan. Betul. Atau mau dilombakan banyak-banyakan kumpulkan ayat Alkitab gitu ya. Tentang kasih, itu jadi ajang seru-seruan juga, boleh tuh. Ya, Mas Rizky. Ya, kalau pasangan kita alergi coklat bisa diganti dengan sesuatu yang sehat seperti apel gitu ya. Karena saya pernah membaca apel itu juga lambang kasih sayang. Mungkin karena bentuknya juga love gitu ya. Jadi diasosiasikan dengan lambang kasih, lambang cinta. Ya, apalagi kalau apelnya yang ada kroaknya sedikit tuh senang sekali tuh. Itu pasti kasih sayangnya berlipat kali ganda. Ya bercanda ya teman-teman. Gimana Mbak Santi?
ditentukan dari itu. Ya bercanda aja teman-teman. Tentunya sekali lagi harusnya yang Alkitabiah. Ya. Dari teman-teman di rumah apalagi? Ya silakan, banyak nih, banyak pelayan muda yang aku lihat yang join. Jadi silakan berbagi dong, gitu kan, ide-ide yang pernah dilakukan untuk merayakan Valentine supaya kita saling melengkapi. Sembari teman-teman mengetiknya, gitu ya. Tapi jam kita terus berjalan. Tapi teman-teman boleh banget untuk tetap mengetik. Nanti pasti kami akan bacakan, gitu kan, sebagai bahan diskusi juga, atau menjadi satu ide untuk teman-teman yang lainnya untuk boleh merayakan Valentine. Tapi kita harus berpisah dulu. Kita harus akhiri diskusi kita. Masih banyak tentunya ide-ide kreatif lainnya yang bisa kita eksplorasi ya untuk melakukan perayaan dan juga bisa kita diskusikan. Tapi sekali lagi waktu membatasi kita, jadi kita harus berpisah. Tapi sebelum berpisah, teman-teman masing-masing boleh berikan closing statement-nya ya, sebagai sangu lah untuk yang nonton hari ini. Dari Mas Reski dulu deh, terus ke siapa namanya, Priski lah. Habis itu Mbak Santi, nanti aku terakhir. Oke. Mari kita ingat bahwa kasih sejati itu lebih dari sekedar cinta romantis. Kasih itu tentang peduli dan saling menghargai sesama tanpa melihat siapa mereka. Kita ini semua ciptaan Tuhan yang sudah dikasihi dengan kasih yang luar biasa, tanpa batas. Jadi seharusnya kita juga menyebarkan kasih itu ke orang lain tanpa syarat, tanpa mikir status atau latar belakang mereka. Dan semoga setiap langkah dan tindakan kita bisa jadi cerminan dari kasih Tuhan yang tidak terbatas itu. Terima kasih buat semuanya. Semoga kita semua bisa terus jadi saluran kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Mantap. Amin. Silakan. Oke, kalau dari aku, teruslah menjadi seseorang yang memiliki kasih di dalam waktu apapun itu, terus berkarya, menjadi alat Tuhan, khususnya dimanapun itu tebarkan kasih tanpa memilih dan melihat orang. Kita mengasihi karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih itu. Jadi tidak ada kata tidak untuk mengasihi, tetapi kita terlebih dahulu mengasihi sesama kita karena kita tahu Tuhan mengasihi kita dan kita menjadi alatnya untuk mengingatkan bahwa kasih itu penting dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berpatokan kepada sesuatu hal yang negatif tentang Valentine, tetapi kita menjadikan suatu momen yang penting untuk kita menjadi kasih di tengah dunia ini. Gitu. Jadi semangat untuk semuanya menjadi kasih di setiap waktu hidup yang ada. Thank you. Amin. Thank you, mantap. Mbak Santi. I love you itu sangat indah, sangat dalam. Jadi ketika kita mengucapkan I love you, berarti itu kita melakukannya dengan tulus, dengan kasih Tuhan, dan juga kita mewujudkannya dalam tindakan. Oke, dariku sebelum aku berikan closing statement, ini ada dua ide dari Kak Astri. Satu, nobar gitu ya, bisa juga nobar film kasih. Dari Kak Kesia, fellowship tentang cinta, menarik juga. Silakan di list teman-teman ide-ide tadi ya, dan bisa diterapkan untuk di hari Jumat atau Sabtu nanti. Silakan dilaksanakan gitu. Nah, dariku teman-teman, I love you Mbak Santi, I love you Kak Priscila, I love you Mas Rizky, dan I love you teman-temanku. Bukan aku yang mencintai kalian, tapi Kristus yang mencintai kalian. Karena Kristus sudah mencintai kita, jadi aku mau mencintai kalian juga. Udah, itu saja. Thank you banyak teman-teman. Thank you Mbak Santi, thank you Mas Rizky, thank you juga Priscila, dan thank you teman-teman di rumah sudah ikut berdiskusi, nonton sampai akhir bahkan. Sudah memberikan komentar, memberikan pendapatnya. Thank you banyak. Kita jumpa lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama ya. Di acara yang sama, yaitu Sabda Youth, dengan topik minggu depan adalah Speak in Love. Gitu. Menarik kan? Masih seputar kasih. Jadi kita kupas tuntas lah. Kita kuliti ini kasih. Oke, kita akhiri live kita malam hari ini. Minta dengan kasih Kak Reski boleh berdoa. Oke. Mari kita tutup diskusi yang luar biasa pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah Sang Sumber Kasih.
sehingga hati kami dipenuhi dengan kasih, dan biarlah kami boleh merayakan kasih dengan sebaik-baiknya, dengan sehormat-hormatnya, pikiran kami, tindakan kami, dan bahkan hal-hal yang kami kerjakan meskipun kecil, tetapi bila itu dilakukan dengan kasih Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ajari kami terus-menerus untuk kami boleh dewasa di dalam kasih, menerapkan kasih seperti Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh melimpah dengan syukur, dengan perjumpaan dengan teman-teman kami di dalam Sabda Youth ini, dan juga setiap kami yang hadir di dalam Instagram Live ini, Tuhan akan berkati. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, sadarkan kami dengan kasih yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, dan kami akhiri live ini ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu. Biarlah ini juga memberkati setiap orang-orang yang saat ini sedang mencari kasih Tuhan, dan melalui ini akan menemukan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa, dan berkati setiap kami yang sudah hadir dan yang terkhusus yang ada di dalam live, Kak Priscilla, Kak Santi, dan Kak Rey. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai senantiasa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak semua teman-teman.